Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sering kita dengar, ada sebagian masyarakat yang mengatakan, sebaiknya tak perlu menangisi, dan meratapi kepergian seseorang yang berpulang, atau meninggal dunia. Hal ini diyakini dapat memberatkan, atau mempersulit perjalanan arwahnya di alam kubur. Bahkan ada pula yang mengatakan, jenazah akan disiksa di alam kubur, karena tangisan keluarganya. Lantas apakah hal tersebut benar? Apakah ada dalil yang mendasarinya dalam ajaran Islam? Terdapat beberapa hadis yang membahas tentang hal itu. Berikut di antaranya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, mayit disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Hadis riwayat Bukhari 1292 dan Muslim 930. Kemudian, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah melewati wanita Yahudi yang meninggal, dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi bersabda, mereka menangisi wanita itu, sementara si wanita itu disiksa di kuburnya. Hadis riwayat Bukhari 1289. Lalu, tangisan seperti apakah yang menyebabkan jenazah disiksa? Ada hadis lain yang menjelaskannya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang diratapi, maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1291 dan Muslim 927. Kemudian, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya pernah menjenguk Sa'd bin Ubadah, yang ketika itu sedang dirundung kesedihan seluruh keluarganya. Melihat suasana sedih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa dia sudah meninggal? Belum, ya Rasulullah, jawab keluarganya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian mendengar, bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati? Namun Allah menyiksa atau merahmati disebabkan ini. Beliau berisyarat ke lisannya. Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1304 dan Muslim 924. Dari dua hadis di atas, kita bisa memahami bahwa tangisan yang menyebabkan mayit disiksa adalah tangisan ratapan. Tangisan sebagai ungkapan tidak terima, dan tidak ridha terhadap takdir dan keputusan Allah. Permasalahan berikutnya, mengapa mayit turut disiksa? Karena tangisan mereka yang hidup. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tangisan itu adalah kesalahan keluarganya, yang ditinggal mati. Ulama berbeda pendapat, tentang maksud hadis bahwa mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Mayoritas ulama memahami bahwa hukuman itu berlaku untuk mayit yang berwasiat, agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan, maka dia disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya karena kematiannya. Karena dia menjadi penyebab adanya tangisan itu. Mereka juga mengatakan, mayit yang ditangisi keluarganya, dan diratapi tanpa ada wasiat sebelumnya, maka dia tidak disiksa, berdasarkan firman Allah, yang artinya, seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Demikianlah mengenai tangisan keluarga yang menjadi penyebab mayat disiksa. Semoga kita semua menghadapi berbagai cobaan dengan lapang dada. Karena segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik.